kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati panitia, para narasumber, Bapak Dubes, Bapak Dr. Sukamta, Bapak Dr. Jan Mahmudi, dan Bapak Nur Aulia. Ya. Luar biasa, diskusi yang sangat mencerahkan dan memberi kita semangat dan rasa percaya diri sebagai bangsa yang besar dengan sejarahnya dan dengan konstitusinya yang sangat konsisten membela kemerdekaan bangsa-bangsa dan hak bangsa-bangsa untuk merdeka. Ini yang membuat kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan sebagai generasi yang melanjutkan sejarah bangsa ini. Ada beberapa poin ya yang mungkin penting kita untuk memperkuat apa yang sudah diberikan oleh para nasionalis seperti kita semua tadi, bahwa untuk memperkuat posisi kita dan peran kita dalam perdamaian dunia gitu, kita perlu bacaan 3 dimensi yang lebih powerful ya. Bagaimana lebih powerful? 3 dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lebih powerful ke masa lalu adalah ketika kita bisa membaca konflik ini dengan akar-akar sejarahnya. Akar-akar sejarah itu bisa kita panjang, tapi minimal kalau kita membaca peta Timur Tengah dan peta dunia minimal 100 tahun ke belakang ya. Sebelum Perang Dunia Pertama, lalu setelah Perang Dunia Pertama, sebelum Perang Dunia Kedua, setelah Perang Dunia Kedua. Peta itu ada perubahan yang sangat berpengaruh pada eskalasi sekarang. Mungkin ada satu poin yang penting ya, jadi bahwa ada negara yang terbentuk setelah Perang Dunia Pertama, ada yang terbentuk setelah Perang Dunia Kedua, ada yang terbentuk karena berjuang melawan penjajahan, ada yang terbentuk justru karena dibuat oleh penjajah. Itu posisinya sangat menentukan pada perguliran peristiwa berikutnya. Jadi kita sangat bisa memahami apa yang terjadi sekarang karena pola sejarahnya memang sudah terbentuk sejak 100 tahun sebelumnya ya, terutama setelah Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi kalau Palestina terbentuk setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara Arab yang lain banyak yang terbentuk setelah Perang Dunia Pertama. Yang unik kalau kita bandingkan antara peta Timur Tengah dengan peta Indonesia itu, kita ini seperti bangsa yang telah membalik sejarah. Kalau peta Timur Tengah itu setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu terpecah-pecah dalam negara-negara yang lebih kecil. Ya. Tadinya cenderung bersatu, lalu terpecah-pecah. Indonesia terbalik. Tadinya terpecah-pecah, setelah kita merdeka kita bersatu. Ini modal sejarah dan modal pengalaman berbangsa yang bisa membuat kita lebih berperan ke depan gitu. Bahwa kita adalah bangsa yang punya pengalaman mempersatukan. Sementara pemain politik di tempat-tempat lain itu pengalamannya justru berpecah dan semakin berpecah. Itu tentu saja akan sangat berbeda. Jadi ini penting juga untuk kita jadikan modal. Apalagi kalau kita bukan hanya punya sejarah yang lebih baik, tapi juga kita punya informasi sejarah terhadap bangsa-bangsa lain. Kita juga mengerti apa yang terjadi di Timur Tengah dengan sejarah-sejarahnya, dengan latar belakangnya. Dan sejarah itu ada yang ditulis oleh ya, kalau setiap negara nation state itu mesti menulis dengan berfokus pada kemerdekaannya dan identitas nasionalnya. Gitu. Mereka akan punya pola sendiri. Ada yang sejarah yang ditulis oleh negara lain atau yang netral. Nah, itu juga perlu bacaan seperti itu untuk yang lebih powerful ke masa lalu. Ada banyak yang lebih powerful ke masa kini ketika kita tidak hanya membaca dan memahami sesuatu itu dari media massa. Ada yang tidak ditulis oleh media massa tapi itu penting. Itu bisa didapatkan dari banyak hal ya, dari pernyataan para ahli, tulisan, bahkan kalau sekarang Twitter itu bisa punya informasi yang cukup penting, terutama kalau yang mempunyai akun adalah orang yang memang kompeten. Gitu. Tentang bacaan masa depan, kita bisa lihat dari pemahaman tentang masa lalu, pola-pola yang ada, terus kekuatan yang ada, dan ideologi seseorang juga bisa memberikan indikasi apa yang akan dia lakukan. Jadi banyak
banyak faktor yang kita bisa kumpulkan, kita reka, kita kita perhitungkan untuk bisa memahami apa yang akan terjadi. Itu poin pertama tentang agar kita punya bacaan lebih powerful dan akhirnya bisa punya peran lebih powerful untuk berperan dalam menegakkan perdamaian dunia. Yang kedua tentang peledakan di Libanon ini memang unik nih. Ini peristiwa bisa ada tiga kemungkinan kan ya. Ada yang mengatakan itu murni kecelakaan, lalu ada yang mengatakan itu disengaja. Yang sengaja ada dua kemungkinan, ada menunjuk ke Israel, ada yang menunjuk ke Hizbullah, dan semuanya punya indikasi yang cukup kuat. Dia murni kecelakaan karena sejak awal kisahnya kisah serba serba aneh atau serba agak beres gitu. Mulai dari ada kapal reot yang mengangkut bahan peledak dari negara antar berantah ya, dari Georgia, bukan negara maju tapi punya industri seperti itu, yang katanya akan berlayar ke Mozambik. Di tengah jalan kapal reot itu tidak bisa lanjut karena ABK-nya protes karena tidak dibayar, akhirnya dilanjutkan oleh ABK yang lain. Di tengah jalan ternyata sang ini tidak membayar lagi dan tidak, biaya pelayaran kurang, akhirnya harus ngompreng ke Libanon yang harusnya lewat Teluk Suez, nggak bisa karena uangnya untuk bayar ya, untuk bisa lewat Teluk Suez itu nggak cukup, akhirnya ngompreng nggak bisa karena ternyata kapalnya kecil dan reot, dia terpaksa diturunkan. Itu ketidakberesan demi ketidakberesan terjadi, yaitu bisa jadi kecelakaan. Tapi indikasi bahwa itu disengaja ada juga. Kalau telunjuk yang mengarah ke Israel, karena memang ketika itu Israel sedang konflik dengan Libanon, memang hampir ada konflik bersenjata ya, di perbatasan sudah siap-siap dua-duanya gitu. Itu yang menunjuk ke sana. Terus ada juga video-video yang merekam suara kapal terbang ya, ada juga yang mengklaim pakai detektor panas itu ya, melihat ada seperti tembakan roket sebelum ledakan kedua yang lebih besar itu menunjuk indikasi yang menunjuk ke Israel. Indikasi yang menunjuk kepada Hizbullah juga kuat karena ledakan itu terjadi persis sebelum putusan Mahkamah Internasional terhadap peledakan dan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Rafiq Hariri. Ya, seharusnya itu diumumkan beberapa hari sebelum ledakan itu, kan ada peledakan, akhirnya diundur. Dan akhirnya diputuskan juga ya, ternyata memang arahnya ke Hizbullah, dan Hizbullah semakin terpojok. Ya itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.